Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang grafik fungsi eksponen. Nah, di video ini nanti kita akan bahas 3 submateri, yaitu pertama kita harus kenal dulu apa itu fungsi eksponen. Kemudian kita belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen, dan yang terakhir kita menentukan suatu fungsi eksponen dari grafik yang diketahui seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas apa sih itu fungsi eksponen. Adik-adik sekalian, fungsi eksponen adalah fungsi yang memuat bentuk eksponen. Artinya, fungsinya memuat bentuk pangkat, di mana pangkatnya berisi variabel-variabel. Nah, di sini fungsi eksponen itu terbagi menjadi 2. Ada fungsi eksponen sederhana dan fungsi eksponen kompleks. Nah, untuk fungsi eksponen sederhana yaitu f(x) sama dengan a pangkat x. Kita tulis ya. Nah, yang kedua, fungsi eksponen tidak sederhana atau fungsi eksponen kompleks yaitu f(x) sama dengan b dikali a pangkat gx ditambah dengan c. Jadi dia lebih kompleks di sini. Tulis ya. Nah, adik-adik, kakak berikan beberapa contoh terkait fungsi eksponen. Contoh yang pertama, misalkan yang pertama itu fungsi eksponen sederhana, misalkan f(x) sama dengan 3 pangkat x. Ya, ini kan maksudnya eksponen sederhana. Kemudian yang kedua, gx sama dengan 5 pangkat 3x misalkan, ya. Masih sederhana. Yang ketiga, misalkan hx sama dengan basisnya itu bentuknya pecahan, pangkat x misalkan. Nah, yang perlu diketahui di sini ya, kakak jelaskan sedikit, a ini itu sebagai basis ya. Review sedikit ya. X itu adalah pangkatnya. Udah dibahas kan ya juga di eksponen. Tentang eksponen udah kakak bahas, a itu sebagai apa dan x sebagai apa. Ini review sedikit. Nah, contoh yang keempat, misalkan f(x) sama dengan 4 ditambah 3 pangkat x tambah 1 ditambah dengan 2 misalkan. Ini kompleksnya. Terakhir, mungkin bisa juga gx sama dengan 5, ini dikali ya, dikali dengan 2 pangkat x min 2 pangkat x misalkan ditambah dengan 5 misalkan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait fungsi eksponen. Nah, terus bagaimana nih? Kan fungsi eksponennya kita udah kenal. Fungsi eksponen itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas 2 contoh soal bagaimana cara kita menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen. Karena menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen itu adalah salah satu syarat untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi, adik-adik harus paham dulu bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Nah, adik-adik, untuk contoh soal pertama, diketahui fungsi eksponen f(x) sama dengan 3 pangkat x plus 1 dikurang dengan 2. Tentukan nilai dari f1. Nah, arti dari f1 berarti x-nya itu sama dengan 1, nilai fungsi. Ketika x sama dengan 1 itu berapa? Itu maksud dari f1. Yuk, kita langsung kerjakan. Nah, dari sini ya, tadi kan f(x)-nya itu diketahui sama dengan 3 pangkat x plus 1 dikurang dengan 2. Ditanyakan adalah f1. Berarti kan ketika dia x, maka di sini masih x. Ketika dia x jadi 1, maka x-nya diganti dengan 1 ditambah 1 dikurang dengan 2. Berarti 9 dikurang dengan 2 sama dengan 7. Jadi nilai dari f ketika x sama dengan 1 itu adalah 7. Masih gampang ya. Jadi kalau misalkan ditanyakannya tambahan ya, pertanyaan tambahan. Kalau misalkan f2 berarti 3 pangkat 2 ditambah 1 dikurang dengan 2. Atau 3 pangkat 3, 27 dikurang dengan 2, itu sama dengan
25 seperti itu. Nanti ini digunakan ketika kita menggambarkan suatu fungsi eksponen, karena ini adalah nilai y-nya dan ini adalah nilai x-nya. Kalau misalkan dituliskan dalam bentuk titik koordinat, itu seperti ini, 1,7. Nah, kalau ini 2,25 seperti itu ya. Jadi ini sih yang dibutuhkan ketika kita untuk menggambarkan grafik suatu fungsi eksponen seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Oke, baiklah. Untuk contoh yang kedua, diketahui suatu fungsi eksponen berbentuk fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 dikurang 1. Jika fa sama dengan 31, maka nilai a kuadrat dikurang 30 bagaimana? Nah, kalau ini diketahui nilai fungsi ketika x yang sama dengan a. Nah, a yaitu kita akan cari. Kalau yang sebelumnya si x-nya diketahui 1, yang ditanya itu adalah nilai fungsi. Nah, ini tuh cara kerjanya kebalik ya, soalnya tipenya itu dari nilai fungsi kita mencari si domainnya seperti itulah. Nah, contohnya kita cara menjawabnya langsung saja kita dari sini. fa sama dengan 31, sedangkan fx-nya sama dengan 2 pangkat x plus 1 dikurang 1. Nah, artinya ini kan artinya x sama dengan a. Berarti kalau misalkan kita fa-nya kita ganti dengan ke fungsinya, kita masukin ke fungsinya, berarti 2 x-nya diganti dengan a ditambah dengan 1 dikurang 1 sama dengan 31. Nah, ingat lagi sifat-sifat dari eksponen. Kalau misalkan a pangkat x plus 1, misalkan 2 pangkat a tambah 1, artinya 2 pangkat a dikali dengan 2 pangkat 1. Jadi basisnya sama, pangkatnya itu ditambah. Nah, seperti itu. Ingat lagi sifat-sifat eksponen. Makanya, jadi matematika itu bersifat kontinu, jadi saling berkaitan ya. Jadi materi-materi yang lalu itu pasti akan bermanfaat untuk menyelesaikan materi yang sedang dipelajari gitu, seperti itu. Nah, di sini dikurang dengan 1 sama dengan 31. Nah, setelah itu kita pindah luaskan si satunya ya. 2 pangkat a dikali 2, atau kita tuliskan aja langsung 2 dikali 2 pangkat a sama dengan 31 tambah 1 itu ada 32. Berarti 2 pangkat a-nya itu sama dengan 16. Kan 32 dibagi dengan 2 ya. Nah, sekarang lihat lagi, 16 ini masih bisa dijadikan dalam bentuk pangkat, yaitu berbasis 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4. Nah, dari sini, karena di sini 2 pangkat a sama dengan 2 pangkat 4, basisnya udah sama, maka a-nya juga diperoleh di sini, a-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita sudah memperoleh nilai a-nya, tinggal kita tentukan nilai dari a kuadrat dikurang 30 ya. Berarti di sini a kuadratnya 4 pangkat 2 dikurang 30 sama dengan 16 dikurang 30, yaitu negatif 14 seperti itu. Nah, baiklah adik-adik, karena kita sudah mengenali suatu fungsi eksponen seperti apa ya, contoh-contohnya sudah dibahas dan bagaimana cara menentukan nilainya juga sudah dibahas. Nah, sekarang kita lanjut bahas bagaimana menggambar grafik suatu fungsi eksponen. Yuk! Oke, baiklah adik-adik, ketika kita menggambarkan dari suatu fungsi eksponen, maka hal utama yang menentukan bentuk grafik fungsinya yaitu nilai dari a-nya atau basisnya. Nah, kalau basisnya itu lebih dari 1, maka grafiknya itu monoton naik ya, monoton naik. Kalau misalkan a-nya atau basisnya itu berada di antara 0 dan 1, maka grafiknya itu monoton turun. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bagaimana cara menggambarkan grafik fungsinya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, kita tuliskan dulu ya yang tadi. Oke, baiklah adik-adik, yuk kita coba menggambarkan grafik fungsi eksponen dari soal berikut ini. Jadi kita lihat perbedaannya. Kan kalau di sini tuh basisnya itu lebih dari 1 kan ya. Kalau ini basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Kita lihat apakah grafiknya itu monoton naik untuk A, untuk yang 2 pangkat X, dan dia grafiknya monoton turun untuk yang setengah pangkat X. Kita lihat seperti apa. Yuk, coba kita bahas. Yang pertama ya, grafik fx sama dengan 2 pangkat X dan gx sama dengan setengah pangkat X. Nah, tadi kakak sudah bilang sebelumnya, cara menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen dibutuhkan untuk
konteks bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi eksponen ya. Jadi coba kita buat dulu pertama grafik koordinat kartesiusnya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, kemudian kita gambarkan, tentukan titik-titiknya ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, setelah kita gambarkan koordinat kartesiusnya, pertama kita gambarkan dulu untuk yang fungsi fx sama dengan 2x ya. Nah, di sini kita kalau misalkan adik-adik masih belum mahir dalam menentukan nilai dari suatu fungsi eksponen ini, kita buat dulu aja tabel ya. Kita buat dulu tabel di sini. Kira-kira kita ambil beberapa nilai x gitu. Nah, di sini adalah x, di sini adalah y. Nah, misalkan kita ambil untuk x-nya negatif 1. Negatif 1 x-nya kita masukin di sini ya. 2 pangkat negatif 1, gunakan sifat dari pangkat negatif jadinya setengah. Ya, di sini adalah nilainya setengah. Atau kita tuliskan negatif 1, setengah, seperti itu ya. Nah, ketika kita ambil nilainya itu 0, 2 pangkat 0, pangkat, kalau misalkan ingat lagi sifat eksponen pangkat 0, kalau misalkan suatu bilangan pangkat 0 itu adalah 1. Berarti di sini titik koordinatnya 0,1. Kemudian di sini kita ambil nilainya 1, berarti 2. Itu 1,2. Kalau misalkan butuh lagi, tambah lagi aja titiknya, misalkan 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti 2,4. Nah, kalau dirasa cukup, sudah, kita langsung tentukan aja letakkan titik-titik koordinat ini pada koordinat kartesius. Nah, di sini kan negatif 1,2. Negatif 1 itu adalah x-nya. Ya, ini adalah x-nya, ini adalah y-nya. Berarti negatif 1 berarti kan setengah di sini ya. Kira-kira titiknya di sini. Kemudian ketika dia 0,1 berarti titiknya di sini. Dan 1,2 titiknya di sini. 2,4 titiknya di sini. Kebayang ya? Kalau misalkan ini digambar, ini dihubungkan, karena kan x-nya itu berlaku untuk seluruh bilangan real. Jadi dia ini dihubungkan titik-titik koordinat yang tadi kita letakkan. Nah, kira-kira kan seperti ini. Ya, oke, kita lihat tadi kalau basisnya itu lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Kita lihat monoton naik ya. Dia naik akan naik terus-terus. Kalau misalkan ketika 3, masukin di sini 2 pangkat 3 itu 8. Ketika di sini kira-kira gambarnya ya. Nah, dia tuh monoton naik. Nah, sekarang kita gambarkan grafik yang gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, kalau misalkan ini seperti apa? Sama, kita gambarkan pakai tabel. Kalau misalkan adik-adik masih belum mahir dalam menentukan titik koordinatnya, ya. Nah, ini adalah x, ini adalah y. Nah, ketika misalkan dia negatif 1, ya, ketika dia negatif 1, atau dia negatif 2 dulu deh, negatif 2, berarti kan kalau negatif 2 setengah pangkat negatif 2, artinya 1/1/4. 1/1/4 itu adalah 4. Ya, ingat lagi pangkat negatif. Ini adalah nilainya 4. Kemudian ketika negatif 1, dia adalah 2. Cobain aja masukin ke sini ya. Nah, makanya menentukan nilai grafik suatu fungsi, menentukan nilai suatu fungsi eksponen itu harus mahir di sini. Nah, ketika dia 0, maka dia 1. Ketika dia 1, maka dia setengah. Kemudian kita gambarkan titik-titik koordinatnya. Ini kan negatif 2,4 ya. Ini negatif 1,2. Ini 0,1. Ini 1,5 ya. Kita gambarkan. Kita letakkan titik-titik koordinat ini pada koordinat kartesius. Negatif 2,4. Ini kan kira-kira di sini ya. Gak apa-apa ya, jangan sama ini. Kemudian ketika kurang tepat. Nah, ketika dia negatif 1,2 berarti di sini. Ketika 0,1 berarti di sini. Ketika 1,5 berarti di sini. Nah, kalau ini digabungkan, dihubungkan maksudnya ya, dihubungkan titik-titiknya. Warna biru deh. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, ini tuh ditulis ya, fx sama dengan setengah pangkat x.
Kalau yang hitam ini fx sama dengan 2 pangkat x. Kita lihat, tadi kalau basisnya itu berada antara 0 dan 1, grafiknya monoton turun. Kita lihat monoton turun kan ya. Semakin besar nilai x-nya, maka dia semakin mengecil nilainya. Kalau misalkan untuk yang basisnya itu lebih dari 1, semakin besar nilai x yang dimasukkan ke suatu fungsinya, maka dia akan semakin besar nilainya. Kelihatan? Seperti itu ya, perbedaan antara fungsi yang basisnya itu lebih dari 1 dan fungsi yang basisnya itu berada antara 0 dan 1. Oke, coba kita bahas untuk yang 2. Kalau nomor 2 ini kan dia ada nilai b-nya. Berarti dia tadi fungsi eksponen kompleks kan. Nah, cuman nggak ada c-nya, c-nya 0. Nah, ini bagaimana kita lihat perbedaannya? Yuk, kita gambarkan di sini. Yang kedua ya, fx sama dengan 2 dikali 5 pangkat x. Dan gx sama dengan 2 dikali 1/5 pangkat x. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan ya di sini negatif 1. Secukupnya aja tulisnya. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Tambah 8 ya, biar genap. Titik ini terserah kalian ya, sesuaikan saja. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan tanpa tabel lagi ya, langsung saja, karena kan sini sudah kakak jelaskan. Nah, untuk yang fx dulu kita gambarkan. Nah, ketika dia nilainya itu, misalkan nih, ketika dia x-nya 0, berarti kan kalau x-nya 0, 5 pangkat 0, 1. 1 kali 2, itu 2. Berarti ketika dia 0, nilai y-nya itu adalah 2. Seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya ketika dia negatif 1 x-nya, berarti 1/5 ya. Kan 5 pangkat negatif 1 1/5. 2 dikali 1/5 itu kan 2/5. 2/5 itu kan 0,0-an ya. Berarti kan kira-kira di sini lah ya. Oke. 0,4-an ya di sini. Nah, kemudian ketika misalkan x-nya itu adalah 1, berarti 5 pangkat 1 itu 5 dikali 2 adalah 10. Berarti ketika dia 1, dia 10. Nah, kan kalau ini kan kurang nih, tambah lagi aja ya. Tambah lagi aja. Gak apa ya dipajangin sini. 9, 10. Nah, ketika dia 1, nilainya 10. Nah, kemudian kalau misalkan dirasa sudah cukup, ya udah kita tinggal gambarkan aja. Nah, ketika gini, nah gitu ya. Kita lihat karena basisnya itu adalah 5 lebih dari 1, maka dia monoton naik. Cuman bedanya apa? Kalau dia di sini kan 2 pangkat x, dia melalui 1 si memotong sumbu y di titik 1. Tapi kalau misalkan 2 dikali 5 pangkat x, dia memotong sumbu y ya. Ini sumbu y di titik y sama dengan 2. Berarti dia bergantung pada apa sih sebenarnya? Pada si 2 ini. Coba aja deh kita lihat di sini. Misalkan ini kita ganti aja deh 3 ya. Oke, soalnya diganti 3 ya. Sini juga ganti 3. Biar kita melihat basisnya. Nah, kemudian untuk yang ini sama. Kita gambarkan titiknya. Ketika x itu 0, berarti kan 1/5 pangkat 0, 1 dikali 3, berarti 3. Nah kan ya, dia memotong sumbu y di titik y sama dengan 3. Kemudian ketika dia negatif 1, berarti kan negatif 1/5 pangkat negatif 1. Kan 1/5 pangkat negatif 1 itu artinya 1 banding 1/5, yaitu 5. Nah 5 dikali 3 itu 5, 15. Berarti negatif 1 dia 15. Kira-kira kan di sini lah ya. Anggaplah di sini gitu ya. Kan lebih dari 0, lebih dari 10 15-nya. Oke. Kemudian ketika dia 1, 1/5 pangkat 1 itu kan 1/5 dikali 3, 3/5. Nah, 3/5 itu kan 0,an.
Nah, kira-kira di sini lah ya. Oke, nah ini digabungkan, ini dihubungkan. Nah, kelihatan ya? Kita lihat di sini, tuliskan ya, grafik ini itu adalah fx sama dengan 2 dikali 5 pangkat x. Kemudian yang ini grafiknya fx sama dengan 3x ya. Ini gx ya, gx sama dengan 3 dikali 1/5 pangkat x. Jadi terlihat kalau dia itu kalau B itu 3, maka dia memotong sumbunya di titik 3. Kalau 2 memotong sumbunya di titik 2. Berarti dia bergantung pada si B-nya. Tapi kan di sini kan B-nya 1 ya. Berarti dia memotong sumbunya di titik 1 seperti itu. Tapi untuk range-nya range-nya itu positif, selalu positif. Ini ketika negatif 3 atau kita ambil nilai X paling kecil ya, ketika kita masukin sini pasti dia 0,an, berarti dia tidak akan pernah menyentuh si sumbu X nya seperti itu ya. Oke, kita lanjut bahas gambar grafik fungsi eksponen yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Kita hapus ya yang ini. Oke, untuk soal nomor 3 di sini fungsi fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x tambah 1. Jadi dia lebih kompleks daripada yang nomor 2. Kan nomor 2 c-nya sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada c-nya 1 dan gx sama 2 dikali setengah pangkat x dikurang 2. Nah, berdasarkan tadi yang nomor 1 dan nomor 2, kan grafik fungsinya bergantung pada nilai a ya. Terus juga kalau misalkan grafiknya itu memotong sumbu y-nya bergantung pada nilai b. Nah, kan kalau misalkan c-nya sama dengan 0, maka dia kalau B-nya 2, maka memotong di sumbu Y ketika Y-nya sama dengan 2. Nah, apakah ini sama? Seperti itu, ketika dia B-nya 2, maka dia memotong sumbu Y sama dengan 2. Coba kita lihat ya, kita lihat perbedaannya. Nah, langkah pertama, kita gambarkan dulu si koordinat kartesiusnya ya. Nah, ini bentuk koordinat kartesiusnya. Kemudian, seperti biasa, kita tentukan titik koordinatnya. Berdasarkan apa? Ketika X-nya itu dimasukin, ketika dia negatif 1, maka Y-nya berapa? Nilai fungsinya berapa? Kalau misalkan masih belum terbiasa, boleh digambarkan dulu tabelnya ya. Bisa digambarkan tabelnya. Atau di sini ketika X dan Y ya. X-nya itu ketika dia negatif 1, negatif 2 deh. Negatif 2 berarti kan 3 pangkat negatif 2 itu kan 1/9. 1/9 kali 2, 2/9. 2/9 tambah 1 itu jadikan 9/9, berarti 11/9 ya. 11/9 ini kira-kira kan 1,2. Terus kita tulis negatif 2,11/9. Nah, ketika dia negatif 1 masukin, berarti kan 1/3 dikali 2, 2/3 tambah 1, berarti 5/3. Nah, berarti di sini titiknya negatif 1,5/3. Kemudian ketika dia 0, berarti 1 kali 2 tambah 1, 3 ya. Kemudian ketika dia 1, berarti 7. Ini 0,3, ini 1,7. Kita tuliskan, letakkan titik koordinatnya di koordinat kartesius. Negatif 2, 11,91,2, berarti kan kira-kira di sini. Negatif 1, 5/3 itu 1,6 ya, berarti kan di sini. Kemudian 0,3, 1,7. Oke, dihubungkan saja si titik-titiknya. Kan dia monoton naik karena basisnya itu lebih dari 1 ya, 3. Nah, terus juga dia memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 3. Oh, ternyata yang awalnya beda 2, tapi dia memotong sumbu Y di titik 3. Apa hubungannya sama si 1? Mari kita lihat ya. Kita lihat dulu deh yang untuk GX. Ini tulis dulu ya. Ini grafik fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x tambah 1. Nah, sekarang ini karena basisnya itu setengah, maka dia monoton turun ya. Kita pakai gambar tabel lagi, boleh ya. Kalau misalkan belum terbiasa, boleh digambarkan dulu. Ketika x dan y, ketika x-nya itu adalah 2, misalkan ya, 2 berarti setengah pangkat 2 itu adalah 1/4 ya. Jadi 2 dikali 1/4 itu setengah. Setengah dikurang 2, berarti kan 4/2, berarti negatif 3/2 atau negatif 1,5 ya. Oke, sekarang di sini tulis 2, negatif 3/2. Sekarang ketika dia 1, maka setengah dikali 2 1, dikurang 2 negatif 1. Ketika dia 0, berarti 1 dikali 2 dikurang 2 berarti 0 ya.
Kemudian ketika dia negatif 1, maka dia setengah pangkat negatif 1 itu adalah 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 2 itu 2. Di sini tuliskan ya, 1, negatif 1 ini 0,0 dan ini negatif 1,2. Mau tambah lagi boleh, negatif 2 boleh. Berarti negatif seperempat. Setengah pangkat negatif 2 itu kan seperempat. 4 nilainya. 4 dikali 2 itu 8. 8 dikali 2 itu adalah 6. Berarti negatif 2,6. Nah, kita letakkan titik-titik ini pada koordinat kartesius. Ketika misalkan 2, negatif 32, 2, berarti di sini kita tambah lagi ya. Ada nilainya itu nilainya negatif. Di sini negatif 1, negatif 2. Ketika dia 2, negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 itu kan negatif 1,5. Berarti di sini ya titiknya. Kemudian negatif 1, negatif 1. Kemudian 0, 0. Dan negatif 1 itu adalah 2. Sini ya. Dan negatif 2 itu adalah 6. Oke, nanti dihubungkan grafiknya. Ini monoton turun. Nah, oke, jadi semakin dia nilai X-nya semakin besar, maka nilainya semakin kecil ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan ini grafik, tadi kan grafik GX sama dengan 2 dikali setengah pangkat X dikurang 2. Nah ya, kalau misalkan di sini padahal B-nya itu adalah 2 ya. Harusnya kan kalau untuk contoh 1 dan contoh nomor 2 itu Y-nya dia akan memotong sembunyi titik Y sama dengan 2, tapi di sini titik 0. Coba hubungkan sama yang si C-nya. Ini negatif 2 sedangkan ini plus 1. Kita lihat kan kalau misalkan grafik fx ya, tuliskan dulu deh yang tanpa C dulu. 2 dikali 3 pangkat X. Kalau kita gambarkan lagi deh, kita gambarkan lagi ya. Ketika dia X-nya 0 berarti dia 2. Di sini ya. Ketika X-nya itu 1 berarti dia 6. Oke, ketika X-nya itu negatif 1 berarti 2 per 3. 2 per 3 0, ya. Di sini lah kira-kira. Kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat aja si fokus kita itu pada perpotongan sembunyinya. Nah, ini kan grafik si fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Jadi tanpa C. Yang tadi kalau dia plus 1, maka dia bergeser ke atas sejauh 1. Ya. Kemudian yang tadi min 2, maka dia bergeser ke bawah sejauh 2. Artinya, ketika misalkan kita membentuk ini, kita lihat aja. Di sini kan B-nya 2, di sini C-nya 1. Ya, C-nya 1. Maka grafik akan memotong sumbu Y di Y sama dengan 3 karena 2 tambah 1. Sesuaikan sama ini kan tandanya negatif plus positif. Kalau di sini ya, di sini kan B-nya itu adalah 2 dan C-nya itu negatif 2. Maka memotong sumbu Y ya di Y sama dengan 2 ditambah dengan negatif 2 itu adalah 0. Benar kan, di titik 0. Seperti itu. Jadi kita lihat kalau dia plus 1 maka dia bergeser secara vertikal ke atas. Kalau dia min 2 maka dia bergeser secara vertikal ke bawah. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, kita bahas bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi eksponen kalau si B-nya itu bertanda negatif. Seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, baiklah. Untuk yang nomor 4, ketika fx sama dengan negatif 2 dikali 3 pangkat X dan Gx sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Yuk, coba kita gambarkan. Pertama, kita harus gambarkan dulu koordinat kartesiusnya ya. Oke, kita tentukan titik koordinatnya seperti biasa. Kalau misalkan masih belum mahir, gambarkan aja tabelnya. Nah ya, kita gambarkan tabelnya dulu. Ketika X dan Y, X-nya itu misalkan ketika kita X-nya itu kita ambil negatif 2, berarti 3 pangkat negatif 2 itu adalah 1/9 ya. 1/9 dikali dengan negatif 2, dan ketika dia negatif 2, 1/9 dikali dengan negatif 2 berarti negatif 2/9 atau 0 komaan ya. Negatif 2, negatif 2/9. Kemudian
ketika X-nya itu adalah negatif 1, berarti sepertiga, berarti negatif 2/3. Berarti di sini negatif 1, 2, negatif 2/3 ya. Negatif 1, negatif 2/3. Kemudian ketika dia 0, berarti negatif 2. Ketika dia 1, berarti negatif 6. Oke, kita lihat. Tuliskan dulu deh. Ini 0, negatif 2. Ini 1, negatif 6. Kita lihat untuk yang 2 kali 3X ya. Kita gambarkan juga pakai tabel. X, Y. Ketika dia itu negatif 1, berarti kan sepertiga dikali 2, berarti 2/3. Negatif 1, 2/3. Kemudian ketika dia 0, berarti dia 2. Di 0,2. Ketika dia 1, berarti 6. 1,6 dan seterusnya. Nah, kita letakkan titik-titik ini pada koordinat kartesius. Untuk ini dulu ya, negatif 2, negatif 2/9. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2/9. Berarti kan kira-kira 0, ya, sini lah ya. Kemudian negatif 1, negatif 2/3 juga negatif 1, berarti kan dia lebih, negatif 2/3 kan lebih, sorry ya, negatif 2 negatif ya, negatif berarti di sini. Ya, dia lebih, negatif 2/9 lebih kecil daripada negatif 2/3. Jadi di sini 2/3 ya. Nah, sekarang 0, negatif 2 berarti di sini. Kemudian 1, negatif 6. Ditambah lagi sini titiknya. Negatif 5, negatif 6. Di sini ya. Kita hubungkan titiknya. Nah, oke. Sekarang untuk yang ini grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2 dikali 3 pangkat x. Nah, sekarang untuk 2 dikali 3 pangkat x. Negatif 1 dia 2/3. 2/3 itu kan 0,6 ya. Di sini berarti. Kemudian 0,2. 0,2 di sini, 1,6 di sini. Sekarang tambah lagi deh negatif 2. Sekarang negatif 2 berarti kan 1/9. 1/9 kali 2, 2/9. Berarti negatif 2,2/9. Kira-kira kan lebih kecil. 2/9 kan lebih kecil daripada 2/3 ya di sini. Nah, kemudian ini dihubungkan. Nah, kelihatan ya? Ini adalah Gx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Nah, kita lihat grafiknya, lihat perbedaannya. Kalau dia B-nya itu negatif 2, nilai fungsinya itu selalu negatif. Kalau dia 2, maka positif. Kita lihat di sini perbedaannya. Ternyata si fungsi fx ini adalah pencerminan dari fungsi gx terhadap apa? Terhadap suku x. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sini negatif 3 dikali 5 pangkat x di sini ada, maka negatif 3 dikali 5 pangkat x ini adalah pencerminan grafik fungsi fx sama dengan 3 dikali 5 pangkat x seperti itu. Tapi terhadap apa? Terhadap sumbu x ya. Jadi kalau dia b-nya itu negatif, maka dia pencerminan ya, pencerminan terhadap sumbu x dari b-nya yang positif. Dengan catatan nilai-nilainya itu sama ya, di sini 2, di sini 2. Yang beda itu hanya tandanya saja. Oke? Paham ya cara menggambarkan grafiknya? Tadi itu sebenarnya sengaja kakak berikan beberapa contoh fungsi eksponen dan kita bisa melihat perbedaannya. Jadi untuk nanti ketika misalkan adik-adik menentukan suatu, kan ada dikasih suatu fungsi eksponen, tentukanlah si grafik fungsinya. Nah, kita bisa langsung membayangkan bagaimana bentuk fungsinya berdasarkan tadi B-nya dan A-nya dan C-nya gitu ya. Jadi C-nya ini tuh adalah pergeseran secara vertikal. Jadi kalau dia plus dia ke atas, kalau dia min dia ke bawah. Nah, kalau misalkan untuk B-nya itu perpotongan terhadap sumbu Y ya. Kalau misalkan ada C-nya jangan lupa ditambahkan dengan C-nya. Tapi kalau C-nya 0 berarti ya bergantung pada B. Kalau B-nya 2, maka perpotongannya di sumbu Y sama dengan 2 seperti itu. Nanti ulang-ulang lagi aja, dilihat lagi aja video yang untuk yang masing-masing contoh. Oke? Nah, adik-adik selanjutnya kita ke submateri terakhir, yaitu kita menentukan
suatu fungsi eksponennya dari grafik yang diketahui ya. Kan kalau ini sebelumnya fungsi eksponen diketahui, kita menggambarkan grafiknya. Sekarang dari grafik kita kita menentukan suatu fungsi eksponen. Oke? Oke adik-adik, ketika kita menentukan fungsi eksponen dari suatu grafiknya, maka kita lakukan dengan pemisalan. Jadi pemisalan suatu fungsi eksponen. Jadi ada dua ya di sini. Yang pertama, kita misalkan fx sama dengan b dikali a pangkat x ya, dan atau kita bisa memisalkan fungsi eksponennya dengan fx sama dengan b dikali a pangkat x ditambah dengan c. Nah, bedanya seperti apa? Kalau untuk yang pertama ini, b dikali a pangkat x ini, jika grafiknya melalui dua titik. Oke? Nah, kalau untuk ini, jika grafiknya melalui lebih dari dua titik ya. Nah, seperti itu. Jadi kita misalkan saja fungsi eksponennya dengan b dikali ax jika grafik melalui dua titik, dan atau kita misalkan grafik fungsi eksponennya dengan b dikali a pangkat x tambah c jika grafik melalui lebih dari dua titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal pertama, tentukan fungsi eksponen dari grafik di samping. Nah, kita lihat grafiknya. Yang pertama itu kita lihat dulu dia melalui berapa titik. Ternyata di sini dia melalui titik 0,1, kemudian titik 1,3. Berarti dia melalui dua titik. Karena dia melalui dua titik, maka kita misalkan fx-nya atau fungsi eksponennya itu dengan yang nomor 1 ya, b dikali a pangkat x ya, karena dia melalui dua titik. Nah, langsung ketika titik 1,3 atau 0,1 dulu deh. Ketika titik 0,1 maka f ini kan artinya 0 itu sebagai x-nya ya, 1 ini sebagai y-nya. Berarti f ketika x-nya 0 sama dengan b dikali a pangkat x-nya kita ganti dengan ketika kita ganti dengan 0. X-nya kan 0 ya. Nah, F0 ketika kan artinya dari 0,1 ini ketika fungsinya X itu 0 maka Y-nya 1, berarti nilainya 1. Sama dengan A pangkat 0 kan adalah 1 dikali B, berarti B-nya sama dengan 1. Nah, karena B-nya sama dengan 1 sehingga Fx-nya jadi A pangkat X kan ya, B1. Nah, tinggal kita masukin ke titik 1 lagi, 1,3. Artinya F1 itu sama dengan 3 kan ya, boleh tulis kayak gini. Nah, F1 masukin ke fungsinya A pangkat X1 ya, A pangkat 1 sama dengan 3, berarti A sama dengan 3. Sehingga fungsi eksponen yang dicari itu adalah Fx sama dengan B-nya tadi 1 ya, 3 pangkat X. Jadi grafik fungsi ini, fungsi eksponennya adalah 3 pangkat X, seperti itu. Gampang ya? Oke, untuk contoh soal nomor 2, kita tentukan fungsi eksponen dari grafik fungsi ini. Nah, kita tentukan dulu pertama, untuk menentukan pemisalan fx-nya itu, fungsi eksponennya itu, kita lihat dulu di sini ternyata dia melalui dua titik ya. Yang satunya itu adalah 1,6, yang satunya lagi 2,12. Nah, berarti kalau dia melalui dua titik, maka kita misalkan fx sama dengan b dikali a pangkat x ya. Nah, sekarang ketika dia 1,6 ya, si titik koordinatnya, maka artinya kan F1 sama dengan 6. Kalau dilanjutkan lagi, F1 masukin B dikali A. A pangkat 1A ya, sama dengan 6. Berarti A-nya adalah 6 per B. Nah, ini persamaan pertama, misalkan. Nah, sekarang ketika titiknya itu adalah 2,12, maka artinya kan F2 itu sama dengan 12. Nah, F2 masukin, berarti kan B dikali A kuadrat sama dengan 12. Berarti A kuadrat. Langsung aja masukin. Di sini persamaan kedua. Nah, terus kemudian substitusikan
persamaan pertama ke 2. Maka diperoleh B dikali A-nya diganti dengan 6 per B kuadrat sama dengan 12. Atau B dikali 36 per B kuadrat sama dengan 12 ya. Nah ini coret sisa B, maka B-nya ganti posisi. B ke sini, 12 ke sini, kali silang ya. Jadi kan B sama dengan 36 dibagi dengan 12 atau sama dengan 3. Berarti B-nya udah diperoleh itu adalah 3. Karena B-nya itu 3, maka A sama dengan 6 dibagi dengan 3 itu adalah 2. Nah, sehingga fungsi eksponen dari grafik fungsi ini adalah fx sama dengan tadi ini yang kita misalin. Kita misalkan B-nya tadi berapa? B-nya itu 3 dikali A-nya tadi 2 pangkat X. Ini adalah fungsi eksponen dari grafik ini. Seperti itu. Gampang ya? Langsung saja kita bahas contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh soal nomor 3, kita tentukan fungsi eksponen dari grafik fungsi ini. Nah, kita lihat di sini dia melalui dua titik ya, titik 1,2 dan titik 0,4. Berarti kita misalkan fungsi eksponennya dengan fx sama dengan b dikali a pangkat x. Ya, kemudian kita substitusikan titik koordinat 1,2 ke fungsi fx-nya itu ya. Jadi artinya kan di sini f1 sama dengan 2. Maksudnya ketika dia 1 berarti kan b dikali dengan a pangkat 1 sama dengan 2. Berarti AB-nya sama dengan 2. Ya, atau B sama dengan 2 per A. Boleh ya 2 per A atau A sama dengan 2 per B juga bisa. Nah, sekarang kita masukin ketika titik koordinatnya 0,4. Kalau dia 0,4 maka F0 sama dengan 4 kan artinya. Nah, di sini tinggal masukin A pangkat 0 kan 1 dikali B sama dengan 4. Karena B sama dengan 4 maka di sini kita ganti. Jadi 4 sama dengan 2 per A. A-nya itu diperoleh 2 per 4 atau setengah. Dapat A-nya setengah, B-nya itu adalah 4. Maka fungsi eksponennya itu sama dengan fx sama dengan B-nya itu adalah 4 dikali dengan setengah pangkat X. Seperti itu. Oke, gampang ya, karena di sini kan dia mau turun. Pasti basisnya itu di antara 0 dan 1 itu setengah. Seperti itu cara memastikannya lagi. Yuk kita lanjut ke soal contoh terakhir. Oke, kita bahas contoh terakhir. Tentukan fungsi eksponen dari grafik fungsi ini. Kita lihat ternyata grafik fungsi ini melalui 3 titik ya. Titik pertama 0,4, kemudian 1,7, kemudian 2,13. Nah, kalau ini maka kita akan menggunakan pemisahan fx sama dengan yang kedua ya, melalui dari 2 titik, yaitu B dikali A pangkat X ditambah dengan C. Nah, untuk titik yang pertama 0,4, maka F0 sama dengan 4 artinya. Nah, kalau di sini berarti kita lanjutkan 0 berarti kan A pangkat 0 1 dikali B tambah C sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Nah, kalau titik yang kedua 1,7 artinya berarti F1 itu nilainya 7. Nah, tinggal masukin lagi sama seperti yang pertama, B ditambah A sama dengan A pangkat 1 ya, B tambah B dikali A tambah C sama dengan 7 atau AB tambah C sama dengan 7. Ini persamaan kedua. Sekarang untuk titik yang terakhir 2,13, maka kita ini artinya kan F2 itu nilainya 13. Maka F2 masukin B dikali A kuadrat ditambah C sama dengan 13 atau A kuadrat B tambah C sama dengan 13. Ini persamaan ketiga. Nah, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai B dan A-nya ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti kan tulis dulu ya, B tambah C sama dengan 4. Kemudian AB ditambah C sama dengan 7. Maka dikurang, kita eliminasi si C. Negatif 3, di sini B min AB. Ya, di persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi, bebas yang mengambil yang mana. Kakak ngambilnya 1 dan kita lihat di sini. Kalau misalkan ini sama yang dikurang, berarti kayaknya 2 dan 3 ya, biar lebih efektif.
Nah, ini latihan aja. Di sini AB tambah C sama dengan 7. Kemudian A kuadrat B tambah C sama dengan 13. Nah, dikurang berarti negatif 6. Ini kan habis. Ini AB dikurang A kuadrat B. Ini kan AB-nya bisa dikeluarin. AB berarti kan di sini A-nya aja dikeluarin. A dikeluarin ya, A. Jadi di sini B min AB. Biar apa sih sebenarnya? Sebenarnya biar kita bisa ganti nih B min AB-nya, berarti kan min 6 per A masukin di sini. Ini masukin ke sini maksudnya. Ini kan persamaan ke 5. Nah, ini substitusi ke sini. Kan diperoleh A, B min AB-nya kan min 3. Min 3 sama dengan negatif 6. Berarti A-nya adalah 2. Kalau A-nya 2, maka kita masukin aja ke sini. B dikurang 2B sama dengan negatif 3, atau min B sama dengan negatif 3. B adalah 3. Nah, udah dapat A2, B3. Terus C-nya bagaimana? Tinggal kita masukin ke sini ya. B tambah C. B tadi kan 3 ditambah C sama dengan 4. Berarti C-nya adalah 1. Kita lingkar merah deh. A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu 1. Maka Fx-nya itu sama dengan Fx sama dengan B-nya itu tadi 3 dikali A-nya itu 2 pangkat X ditambah dengan 1. Basisnya 2, dia monoton naik. Oke? Kita lihat di sini B-nya 3, C-nya 1, 3 tambah 1, 4. Berarti dia monoton sungguhnya di titik 4. Y sama dengan 4. Seperti itu. Cara untuk memastikan lagi apakah fungsi eksponen itu sesuai dengan grafik fungsinya. Oke? Nah, jadi ada contoh yang lain lagi. Kalau misalkan dia itu bersifat pilihan ganda, berarti kan ada pilihan jawabannya. Nah, itu bisa adik-adik coba aja satu persatu, masukin titiknya ke pilihannya itu mana yang memenuhi. Itu lebih gampang lagi. Kalau misalkan esai, kita gunakan pemisalan ya, seperti itu. Oke, kakak rasa cukup sudah pembahasan materi mengenai grafik fungsi eksponen ya. Yang di sini kan kakak tadi udah jelaskan fungsi eksponen seperti apa, terus menggambarkan grafik fungsi eksponennya, kemudian menentukan fungsi eksponennya dari suatu grafik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri ya. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran terbaru dari Belajar Ala Klinik Genius, dan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bahagia, sampai jumpa. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di video selanjutnya.